Setelah proses penenangan jiwa selesai, Shen Tang sudah mengantuk bukan main. Dia menguap panjang dan hendak mengajak para suami untuk pergi. Tapi Shen Li sudah lebih dulu menggunakan ekor rubah melingkari pinggangnya. Malam sudah larut dan embun sudah turun. Xiao Tang tidur sendirian pasti kedinginan. Biarkan aku menemanimu. Entah kenapa, meskipun Shen Li sudah lama bertempur di luar, di tubuhnya hampir tidak ada bau amis darah maupun mesiu yang tidak sedap. Yang ada justru aroma bersih yang harum. Shen Tang berbaring di pelukannya dan tanpa sadar menghirup dalam-dalam beberapa kali. Xiao Jing langsung cemberut. Hei, rubah busuk itu, menyingkir. Jangan ganggu Tang Tang istirahat. Namun Shen Li justru tersenyum dengan lembut dan menggoda. Coba lihat, Tang Tang bilang minta aku pergi tidak. Xiao Jing mendengar itu langsung menggertakkan gerahamnya menahan kesal. Melihat masih ada tempat kosong di sisi Shen Tang, dia buru-buru hendak berbaring ke sana. Tapi langsung dihalangi oleh ekor rubah. Lihat kamu itu, dari atas sampai bawah baunya menyengat. Jangan sampai kamu bikin Xiao Tang susah tidur karena bau. Xiao Jing mendengar itu langsung meledak. Rubah keparat ini berani-beraninya bilang dia bau. Tapi tanpa sadar dia menunduk dan mencium dirinya sendiri. Dan memang baunya tidak sedap. Sementara Shen Li justru tidak terlihat sedikit pun kusut. Bahkan ekor harimau merahnya yang lebat tetap lembut dan bersih. Elegan dan terhormat seperti bangsawan muda yang tidak pernah turun ke medan perang. Shen Tang diam-diam memejamkan mata dan pura-pura tidur di dalam pelukannya. Maafkan kamu wahai si macan bau. Dia memang lebih suka kakak rubah yang harum dan lembut ini. Xiao Jing melihat tampang Shen Tang seperti itu dan sadar dirinya sedang tidak diterima. Sayangnya sekarang memang tidak ada kesempatan untuk mandi. Terpaksa dia memaki-maki dengan kesal sambil pergi tidur tengkurap di luar tenda. Laide berbaring di sisi kiri Shen Tang. Sue Yingzu melirik dingin, tapi tidak berkata apa-apa. Dia berbalik berubah ke wujud aslinya, melingkari seluruh tenda membentuk tembok pelindung dari tubuhnya sendiri. Lu Xiao tidak terlalu ambil pusing soal perebutan kecil seperti ini. Meskipun sedikit menyayangkan, dia tidak terlalu menaruhnya di hati. Dia berubah ke wujud elang dan membawa beberapa elang lain bertengger di pohon di luar tenda. Kalau ada angin sedikit pun bertiup, dia pasti akan jadi yang pertama menyadarinya. Sementara itu Yun Han berjalan keluar dari kegelapan malam. Dia berdiri mematung memandang tenda Shen Tang. Dia seperti seekor naga putih yang sedang mencari secercah cahaya tipis. Entah kenapa di hatinya muncul sesuatu seperti kerinduan yang tidak bisa dia tahan. Dari jarak sejauh itu pun dia masih bisa melihat bayangan cantik yang familiar itu melalui dinding tenda yang tipis. Sosok itu tertidur lelap di dalam pelukan dua orang pria. Pemandangan itu begitu hangat dan indah. Tapi entah kenapa justru menusuk hati dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Yun Han tersadar, sesuatu yang gelap berkilas di matanya. Dia berbalik dan melangkah pergi dengan cepat. Dia menuju sepetak hutan yang tersembunyi, memanggil pasukannya. Malam ini ikuti aku keluar kota. Ling Yu terkejut. Tuan muda, Putri Shen Tang tadi siang sudah secara khusus memerintahkan agar kita tidak keluar kota secara diam-diam. Apakah perlu memberitahunya? Tidak perlu. Malam ini kita keluar untuk menyelamatkan King Li. Shen Tang dan King Li sudah lama tidak akur. Dia pasti tidak akan setuju dengan urusan ini. Lagi pula kalian adalah pasukan keluarga Yun. Tidak perlu tunduk pada perintahnya. Ling Yu ragu-ragu. Tapi kita sudah bertempur begitu lama. Semua orang sangat kelelahan. Bagaimana kalau istirahat satu hari dulu dan berangkat besok malam? Pasukan pemberontak pun sedang dalam kondisi lelah dan tidak waspada. Malam ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang markas mereka. Sudah dikatakan sampai di sini, Ling Yu dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa mengikuti keinginan Tuan Muda. Di bawah kegelapan malam tanpa sepengetahuan siapapun, Yun Han membawa pasukannya diam-diam meninggalkan kota kerajaan. Entah sudah berapa lama berlalu, para manusia hewan yang sedang tidur nyenyak di kamp mulai terbangun satu persatu karena suara pertempuran dan ledakan yang samar-samar.
Sentang dalam setengah sadarnya sempat mengira ini hanya mimpi buruk akibat saraf yang terlalu tegang belakangan ini. Tapi suara ledakan semakin keras dan nyata. Laide yang ada di sebelahnya bangkit, menggaruk-garuk rambutnya yang sedikit berantakan, dan mengumpat pelan. Suara apa itu? Apakah pasukan pemberontak itu menyerang lagi? Sen Li pun ikut terbangun. Sorot mata rubahnya yang panjang menyapu sekilas ke arah luar dengan ekspresi datar. Tanpa bersuara, dia menggunakan ekor harimau yang lebat untuk melingkupi betina di pelukannya lebih erat. Ujung ekornya menutupi kedua telinga Sentang secara halus tanpa meninggalkan jejak. Sayang suaranya terlalu keras, Sentang tetap terbangun juga. Dia melepaskan diri dari dalam belitan bulu merah yang hangat itu. Memakai sepatu dengan cepat dan melangkah keluar dari tenda. Di luar terjadi apa? Lu Xiao yang tadi sedang berpatroli di udara bersama sekelompok elang langsung turun mendarat dan berubah ke wujud manusia. Dia berjalan mendekat dan melapor. Tuan Putri, di luar kota terjadi pertempuran sengit. Kedua pihak bertempur keras dan korban jiwa sangat banyak. Wajah Sentang berubah tidak enak. Siapa yang membawa pasukan keluar kota? Bukankah aku sudah bilang tenang dan tidak bergerak sembarangan? Tidak boleh keluar kota tanpa izin. Para manusia hewan saling pandang dalam keheningan. Mereka pun tidak tahu. Tiba-tiba di antara kerumunan seorang manusia hewan bertubuh tinggi kurus berdiri ragu-ragu. Waktu aku keluar tadi malam untuk buang air, sepertinya aku melihat Tuan Muda Yun Han yang memimpin pasukannya pergi keluar. Hati Sentang langsung tercekat. Dia segera menyuruh orang memanggil Yun Han. Tapi begitu dicek, tendanya sudah kosong. Seluruh pasukan yang dia pimpin pun sudah tidak ada seorang pun yang tersisa. Tidak lama kemudian seekor elang lagi mendarat dan melapor. Gawat, Putri, serangan balik pasukan pemberontak sangat dahsyat. Pasukan yang ada di luar kota hampir tidak bisa bertahan lagi. Ada yang menembakkan suara meminta bala bantuan. Mohon Putri segera kirimkan bantuan. Sentang langsung panik. Tanpa membuang waktu lagi dia mengumpulkan pasukan dan segera keluar kota untuk memberikan bantuan. Saat tiba di medan perang di luar kota, mayat sudah bergelimpangan di mana-mana. Baru saat inilah Sentang memahami. Serangan pasukan pemberontak 2 hari sebelumnya hanya sekadar untuk menjajaki kekuatan pasukan penjaga kota. Pasukan utama mereka selama ini menahan diri dan tidak bergerak. Dan Yun Han malam ini nekat membawa pasukannya keluar kota, tepat berhadapan dengan pasukan utama yang paling mematikan itu. Saat ini dari kejauhan, Yun Han sudah menderita luka parah. Tangan kanannya hancur terkena ledakan. Bahkan untuk membentuk senjata es pun sudah tidak bisa. Seekor manusia hewan tingkat tinggi mengembangkan cakarnya dan melesat bagai kilat menerjang ke arahnya. Tuan Muda, awas! Ling Yu mengeluarkan teriakan dan langsung berubah ke wujud hewan, melompat ke depan untuk menghadang serangan mematikan itu demi melindungi Yun Han. Tubuhnya seperti layang-layang yang putus benangnya, terlempar menghantam batang pohon dan langsung pingsan tak bergerak. Mata Yun Han memerah seluruhnya. Rasa duka dan kemarahan memuncak di dalam dirinya. Tapi tangannya yang satu sudah tidak berfungsi dan kemampuannya merosot drastis. Tidak lama kemudian dia langsung dikepung oleh beberapa manusia hewan tingkat tinggi lainnya. Sendirian melawan banyak, perutnya kembali terkena serangan. Yun Han terhuyung-huyung berlutut dengan satu lutut di tanah. Pedangnya menancap ke bumi menopang tubuhnya. Darah mengalir deras dari lengan dan senjata esnya, memerahkan tanah dalam area yang luas. Dengan pasrah dia menyaksikan seekor manusia hewan beruang mencengkeram Ling Yu dan hendak merobeknya menjadi 2. Yun Han diliputi duka dan kemarahan namun sudah tidak punya tenaga untuk bergerak ke sana. Tiba-tiba sebuah duri tanah meledak keluar dari bumi dan menembus tubuh si beruang itu dari dalam. Yun Han tersentak menatap Sentang yang turun dari langit. Napasnya berhenti sejenak. Dalam 1 detik itu dia hampir mengira dirinya sedang bermimpi. Sentang membawa pasukannya menerobos masuk ke dalam medan pertempuran. Xiao Jing dan yang lainnya pun masing-masing memimpin pasukannya bergabung ke dalam pertempuran melawan pasukan pemberontak.
Pertempuran semakin sengit dan memanas. Setelah membersihkan pasukan musuh di dekatnya, Shen Tang berbalik memandang Yun Han yang terkapar dengan sengsara tidak jauh dari sana. Sorot matanya dingin seperti es. Penuh amarah. Bukankah sudah aku bilang jangan keluar kota? Yun Han bertumpu pada pedang dengan satu tangan, sempoyongan berdiri. Ini urusanku sendiri. Tidak perlu kamu ikut campur. Urusanmu sendiri. Shen Tang memotong tajam. Tahukah kamu malam ini berapa banyak saudara seperjuangan yang mati mengenaskan gara-gara tindakanmu? Demi menyelamatkan Shen Qingli, apakah semua ini benar-benar sepadan? Yun Han menatap Ling Yu yang terluka parah di sana. Sesuatu bergolak dan perih di matanya. Qingli adalah pasanganku. Aku harus menyelamatkannya. Shen Tang benar-benar hampir tertawa karena marah. Memang benar Yun Han adalah anjing setia sang wanita utama. Rela mati pun demi menyelamatkannya. Dia benar-benar sangat penasaran. Nanti saat Yun Han tahu bahwa Shen Qingli sudah lama berhubungan dengan pemimpin pasukan pemberontak, betapa hancur dan sakitnya dia. Bagus, bagus, bagus. Shen Tang bertepuk tangan, sungguh setia dan penuh perasaan. Semoga suatu hari nanti, kamu tidak menyesali semua yang kamu katakan dan lakukan malam ini. Yun Han mendengar kata-katanya yang penuh ejekan itu, tidak mengerti apa maksudnya. Dia hanya mendengus dingin, aku tidak akan pernah menyesal. Shen Tang menarik napas dalam dan malas melanjutkan perdebatan. Dia berbalik dan berjalan mendekatinya. Yun Han melihatnya mendekat, tanpa sadar mundur setengah langkah. Tadinya dia mengira Shen Tang lagi-lagi hendak mencari kesempatan untuk merendahkannya. Tapi tidak menyangka Shen Tang berhenti tepat di depannya. Dia mengeluarkan obat dan perlengkapan pembalut dari ruang penyimpanannya. Tanpa banyak ekspresi dia berkata, "Menyingkir buat apa? Aku mau membantu mengobatimu." Wajah Yun Han berkilas kaget. Bibirnya mengerucut dalam satu garis keras. "Aku sudah bilang tidak perlu bantuanmu. Tidak perlu pura-pura baik padaku." Shen Tang benar-benar hampir tertawa. Kalau bukan karena dia adalah manusia hewan tingkat 9 yang sangat dibutuhkan sebagai kekuatan tempur, ditambah dengan urusan keinginan terakhir pemilik asli, dia malas sekali berurusan dengannya. Ini dia masih berani pasang muka menyebalkan padanya. Kamu mau menyelamatkan Shen Qingli kan? Mau pergi dengan kondisi tubuh yang tidak bisa dipakai begini? Shen Tang melirik sekilas lengan kanannya yang tidak bisa berfungsi dan tanpa ampun menikam harga dirinya. Aku rasa kalian berdua memang cocok jadi pasangan yang mati bersama-sama. Urat di kening Yun Han berdenyut keras. Kepalan tangannya mengetat tapi tidak bisa membantah satu patah kata pun. Saat Shen Tang kembali mendekatinya untuk membantu membalut lukanya, kali ini dia tidak bersuara lagi. Tidak ada pria yang rela menjadi orang yang tidak berdaya. Apalagi tuan muda keluarga Yun yang tinggi hati ini. Luka Yun Han memang sangat parah. Terutama lengan kanannya yang sudah benar-benar hancur. Kemampuannya pun merosot dari tingkat 9 ke tingkat 8. Shen Tang tidak mau begitu saja kehilangan seorang panglima tingkat 9. Setelah ragu sejenak, saat membantu membalut lukanya, dia diam-diam menyalurkan sedikit kemampuan penyembuhan. Yun Han bersandar di bawah pohon untuk sementara menjauhi area pertempuran. Dia menunduk memandang betina yang sedang serius membalut lukanya. Di hatinya terlintas sesuatu yang menggetar. Tiba-tiba dia merasa kata-katanya tadi terlalu kasar. Tapi begitu hendak membuka mulut, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menunduk dengan suram memandang lengan kanannya sendiri. Dia sangat tahu, bagi seorang manusia hewan pria, kehilangan fungsi satu lengan hampir sama dengan menjadi tidak berguna. Semua kebanggaan dan kejayaan masa lalu tidak akan tersisa lagi. Tepat saat Yun Han sudah hampir putus asa sepenuhnya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang sangat lemah namun lembut dan hangat merasuki tubuhnya. Seperti ribuan kekuatan kehidupan yang mengalir dengan cepat memperbaiki lengan kanannya. Yun Han merasakan sesuatu yang bergemuruh di seluruh dirinya. Bahkan sempat mengira sedang bermimpi. Lengan kanannya terasa sedang dipulihkan dan membaik. Yun Han bagaimanapun adalah manusia hewan tingkat 9.
Kepekaan terhadap kekuatan sangat tajam. Apalagi dia sangat jelas merasakan kondisi luka di dirinya sendiri. Ini sudah tidak bisa diselamatkan dengan cara biasa. Kecuali ada kemampuan penyembuhan tingkat tertinggi. Kamu membangkitkan kemampuan ketiga. Yun Han menatapnya dengan mata tembaga, suaranya serak dan rendah. Hati Shen Tang tersentak, tidak menyangka ketahuan olehnya. Dia pernah beberapa kali mengobati prajurit yang terluka parah secara diam-diam. Tapi selalu dilakukan dengan sangat tersembunyi. Para prajurit itu tingkatnya terlalu rendah sehingga tidak bisa merasakannya. Tidak menyangka Yun Han bisa menyadarinya secepat ini. Memang benar-benar pria utama dalam cerita ini. Shen Tang dengan cepat menarik kembali kekuatannya dan wajahnya tetap tenang. Lukamu terlihat sangat parah. Untungnya kondisi fisikmu kuat jadi masih bisa diselamatkan. Sudah aku balut, lain kali jangan sembrono seperti ini. Sambil berkata dia bangkit cepat hendak pergi. Yun Han tidak mendapat jawaban yang dia inginkan. Mana mungkin dia mudah membiarkan orang pergi begitu saja. Tiba-tiba dia mencengkeram pergelangan tangan Shen Tang dan menariknya dengan kuat ke dalam pelukannya. Shen Tang tidak sempat menghindar dan langsung menabrak tubuhnya. Setelah tersadar, kemarahannya langsung meledak dan dia menamparkan keras wajahnya. Ini peringatanku yang terakhir, kamu sekarang sudah punya pasangan. Jaga sikap. Yun Han tiba-tiba tersipu canggung. Tidak tahu harus menjelaskan apa. Baru saja hendak merendahkan diri dan minta maaf, tiba-tiba dari sudut matanya dia melihat sosok Xiao Jing yang berlari mendekat dari kejauhan. Xiao Jing menarik tangan Shen Tang dengan wajah gelap dan menatap Yun Han penuh permusuhan. Tang, ayo kita pergi. Jauhi dia. Yun Han memandang punggung keduanya yang menjauh. Kepalan tangannya mengencang lalu mengendur kembali. Dia berbalik dan berlari menuju sisi lain medan perang. Sementara itu di markas musuh yang tersembunyi di sebuah bukit terpencil, Shen Qingli berbaring di tempat tidur sekujur tubuhnya penuh luka. Matanya sampai bengkak karena terlalu banyak menangis. Zakesis sangat tidak senang melihatnya menikah dengan Yun Han. Dia diculik dan dihukum berhari-hari tanpa henti. Sistem berkata dengan nada datar, "Tuan rumah, ada kabar buruk yang harus aku sampaikan. Setelah aku selesai memperbarui ke versi terbaru, aku mendeteksi bahwa Shen Tang juga merupakan pemegang tugas yang terikat sistem." Shen Qingli tersentak kaget lalu dengan wajah pucat memucat berteriak. Itu tidak mungkin. Tapi begitu dipikir kembali, perubahan Shen Tang sejak kembali dari tanah tercemar memang sangat luar biasa besar. Kalau memang demikian adanya, semuanya jadi masuk akal. Tapi Shen Qingli justru semakin marah. Dia memaki sistem dengan penuh kebencian. Kenapa perempuan hina itu juga punya sistem? Jelas-jelas akulah tokoh utama dunia ini. Ini adalah kehendak sistem utama. Sistem utama ingin mengumpulkan data gen berkualitas dari dunia ini. Untuk memilih sistem yang paling efisien, maka dua sistem besar dikirim untuk bersaing. Pihak yang menang akan mendapatkan hadiah akhir. Sedangkan pihak yang kalah beserta pemilik yang terikat akan semuanya dihapuskan. Shen Qingli mendengar itu wajahnya langsung memucat keputihan. Dengan suara dingin dia bertanya, "Tidak ada cara lain?" "Tentu ada. Selama pemilik terlebih dahulu menghabisi pemegang tugas satunya lagi, maka kamu otomatis menjadi satu-satunya pemenang." Saat itu dari luar terdengar suara langkah kaki yang tenang dan mantap. Lalu sebuah bayangan tinggi kurus berjalan masuk ke dalam tenda. Zakesis melihat Shen Qingli masih duduk manis di atas tempat tidur. Di wajahnya yang tampan seperti giok bersinar terlintas kepuasan. "Ternyata kamu memang penurut. Tadinya aku kira kamu akan coba kabur diam-diam." Seluruh tubuh Shen Qingli langsung merinding. Dalam hati dia memaki orang ini gila. Dia memang ingin kabur. Tapi di sekitar sini semua adalah pasukan pemberontak, mau kabur kemana? Tapi wajahnya tetap mempertahankan senyuman. "Aku sangat menyukaimu. Kenapa mungkin aku kabur?" "Begitu. Kalau begitu kapan kamu mau menikah denganku sayang?" Shen Qingli mendengar itu teringat kembali pada apa yang baru saja dikatakan sistem. Hanya jika Shen Tang mati,
dia baru bisa terhindar dari bahaya. Sorot matanya berputar cepat. Lalu dia berkata, selama kamu membunuh Sentang, aku akan menikah denganmu. Zakesis mengangkat satu alis. Tidak menyangka dia masih begitu obsesif soal ini. Terus-menerus memintanya membunuh betina itu. Sebenarnya itu bukan urusan yang sulit. Hanya saja para suami di sisi Sentang cukup merepotkan. Terutama si ular tingkat 9 itu. Bakatnya terlalu aneh dan tidak bisa diprediksi bahkan oleh dirinya sekalipun. Melihat Zakesis sedikit ragu, Sen Qingli terus merayu. Selama dia mati, tidak akan ada lagi yang bisa memperebutkan posisi pewaris kekaisaran denganku. Saat itu semua keluarga besar dan pasukan kekaisaran hanya akan tunduk pada perintahku. Kalau kita berdua bersatu dan menguasai kekaisaran bersama, bukankah itu jauh lebih menguntungkan? Kata-kata itu jelas sangat menarik bagi Zakesis. Senyumannya menjadi lebih tulus dan hangat dari biasanya. Baiklah, aku akan membantu membunuh betina itu. Tapi kalau kamu membohongiku, aku akan menghancurkanmu. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku membohongimu? Sen Qingli berkata sambil mencium bibirnya. Keesokan paginya, Zakesis secara pribadi mengumpulkan pasukannya dan memimpin serangan ke kota. Pasukan yang dikirimkan sebelumnya hanyalah pasukan pelopor untuk menjajaki situasi. Cukup untuk membuat kota kerajaan itu babak belur. Sekarang sudah saatnya benar-benar melahap kekaisaran yang gemuk dan menggiurkan ini. Para manusia hewan di dalam kota yang mengira akhirnya perdamaian akan tiba, tidak menyangka api perang kembali berkobar. Bahkan jauh lebih ganas dari sebelumnya. Zakesis memiliki puluhan manusia hewan tingkat 8 di bawah komandonya. Ditambah 3 wakil panglima tingkat 9. Inilah pertempuran sesungguhnya yang akan menentukan kelangsungan hidup atau kehancuran. Kepala keluarga Yun yang sudah lama pensiun dan beberapa tokoh tua lainnya pun terpaksa turun ke medan perang secara langsung. Pertempuran kali ini benar-benar adalah bentrok antar para kuat tingkat puncak. Manusia hewan di bawah tingkat 8 yang ikut turun ke medan perang hampir sama saja dengan berjalan menuju kematian. Sue Yingzu dan yang lainnya kali ini dengan tegas melarang Sentang untuk kembali ke medan perang. Sentang pun tidak bodoh sampai mau mati konyol. Kali ini dia fokus mengurus logistik dan merawat para korban luka. Di luar kota berbagai kemampuan dahsyat saling berbenturan. Gerbang kota pun terasa bergetar hampir roboh. Kepala keluarga Yun berubah menjadi kuda salju dataran es yang sangat besar dan megah. Dari atas tembok kota yang tinggi dia melompat turun. Dari titik pendaratannya menyebar lapisan es setebal ribuan meter yang membekukan semua pemberontak tingkat rendah di sekitarnya dalam sekejap menjadi patung es. Zakesis baru saja dengan mudah menghabisi 2 panglima tingkat 8, lalu berbalik dan menyaksikan pemandangan itu. Di sudut bibirnya yang merah pekat terbit senyuman kejam. Dia memutar lehernya santai, sosoknya dalam sekejap menghilang. Detik berikutnya dia sudah muncul di sisi kepala keluarga Yun yang sudah tua. Kedua tangannya berubah menjadi senjata hitam pekat. Dalam satu hentakan dia menembus tubuh serigala tua itu. Jantung kepala keluarga Yun dicengkeram oleh Zakesis dan dihancurkan di tempat. Tubuh itu dilemparkan menghantam pohon-pohon dan menumbangkan satu petak hutan tua. Kepala keluarga Yun meskipun dulunya manusia hewan tingkat paling tinggi, usianya sudah terlalu tua. Kemampuannya sudah jauh dari puncaknya di masa kejayaan. Zakesis menatap dingin serigala tua yang semakin melemah aura napasnya. Telapak tangannya membentuk nyala api berwarna merah darah, bersiap mengantarkan orang tua ini ke akhir perjalanannya. Saat itu tiba-tiba sebuah senjata es membelah udara dan menembus lengannya. Zakesis menoleh dengan dingin ke arah Yun Han yang berlari datang. Bibir tipisnya melengkung memperlihatkan gigi taring berwarna putih cerah. Tidak menyangka kamu masih hidup. Nyawamu memang besar. Yun Han menatap kepala keluarga Yun yang sudah hampir tidak bernyawa itu. Matanya memerah seluruhnya hingga ke ujung-ujungnya. Rasa duka dan kemarahan memuncak tanpa batas. Dalam sekejap dia berubah ke wujud aslinya dan menerjang maju. Saat keduanya bertempur habis-habisan tanpa ada yang mau kalah,
Sue Yingzu pun tiba dan langsung bergabung ke dalam pertempuran. Zakesis langsung merasakan tekanan berlipat ganda. Dia mencoba mengulangi trik lamanya untuk kabur lewat celah ruang. Tapi saat Sentang tiba di tempat, yang terlihat adalah Yun Han berlutut di sisi ayahnya. Matanya memerah dengan air mata yang menetes, penuh kepedihan dan ketidakberdayaan. Saat dia melihat Sentang datang, sesuatu seketika berkilat di matanya. Dia dengan langkah gontai bangkit dan berjalan ke arahnya, memohon dengan suara serak. Sentang, tolong selamatkan ayahku. Kamu bisa menyelamatkanku. Kamu bisa menyelamatkan Sensu yang hampir mati. Kamu pasti bisa menyelamatkan ayahku. Sentang sudah menggunakan kekuatan mentalnya untuk memeriksa. Tepat beberapa saat yang lalu, napas kepala keluarga Yun sudah sepenuhnya putus. Kemampuan penyembuhan yang pernah dia gunakan sebelumnya semuanya untuk merawat yang terluka parah masih bisa disembunyikan dengan berbagai alasan. Tapi kalau langsung menghidupkan kembali orang yang sudah mati, itu sama saja dengan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa dia memiliki kemampuan penyembuhan tingkat tertinggi. Ini seperti pedang bermata dua. Dia tidak bisa memperkirakan setelah sepenuhnya terbuka apakah ini akan menjadi berkah atau bencana. Sentang bukan orang yang berhati suci bersedia menukar keselamatannya demi orang yang tidak ada hubungannya dengannya. Yun Han melihat ekspresinya yang dingin dan acuh itu, di dalam hatinya seperti ada lubang besar yang tiba-tiba menganga. Darahnya perlahan-lahan terasa membeku. Tiba-tiba, di hadapan semua orang yang ada di sana, dengan suara gedebukan dia berlutut di kaki Sentang. Suaranya serak hingga ke batasnya. Aku mohon padamu, selamatkan ayahku. Selama kamu bisa menghidupkannya kembali, aku bersedia menerima syarat apapun darimu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Semua orang yang hadir tersentak kaget. Ini adalah tuan muda keluarga Yun yang tinggi hati dan penuh kebanggaan. Untuk pertama kali dalam hidupnya dia berlutut memohon kepada orang lain. Sentang pun terhenti langkahnya. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Terutama kalimat terakhirnya. Mungkin itulah yang paling ingin didapat pemilik asli seumur hidupnya. Janji itu. Sayang bagi Sentang sendiri, kata-kata itu tidak memiliki daya tarik apapun. Dia pun tidak membutuhkan Yun Han untuk melakukan sesuatu untuknya. Hanya saja kalau kepala keluarga Yun gugur hari ini, pasukan keluarga Yun pasti akan kehilangan semangat juang. Sekaligus moral pasukan penjaga pun akan ikut merosot tajam. Ini adalah hal yang paling berbahaya dalam situasi saat ini. Sentang sedang menimbang-nimbang ketika sistem keparat tiba-tiba menyampaikan satu hal padanya. Itu adalah kenangan pemilik asli dari masa kecil. Saat itu pemilik asli dalam wujud hewannya tersesat dan dimasukkan ke dalam kandang oleh para penjual manusia. Tidak ada yang tahu dia adalah seorang putri kekaisaran yang terhormat. Hanya dikira hewan biasa. Tepat saat para penjual itu hendak menyakitinya, seorang gadis muda muncul. Yun Han berubah ke wujud hewan. Dia tidak tahu siapa betina kecil itu sebenarnya. Sambil tertawa dia memaki, benar-benar makhluk jelek dan bodoh, sebelum akhirnya pergi. Tapi sebelum pergi, dia memukul mundur para penjual itu dan membebaskan si betina kecil. Sejak hari itu, pemilik asli jatuh cinta sepenuhnya pada gadis muda yang tampan dan mulia itu. Dan karena ucapan Yun Han waktu itu, pemilik asli tidak pernah lagi menunjukkan wujud hewannya. Takut meninggalkan kesan buruk di benak Yun Han. Takut kalau Yun Han tahu bahwa kucing kecil yang jelek dan gendut waktu itu adalah dirinya. Setelah melihat kenangan itu, Sentang akhirnya mengerti kenapa pemilik asli bisa mencintai Yun Han sampai seterobsesif itu. Rupanya ada sebuah hutang nyawa di masa lalu. Sistem bersuara, tuan rumah, kertas tidak bisa membungkus api selamanya. Ada hal-hal yang tidak bisa disembunyikan seumur hidup. Menurut pandanganku, dengan situasi seperti sekarang ini lebih baik langsung dibuka saja di depan umum. Kedepannya tidak perlu lagi terikat dan terbatas. Sekaligus bisa sekalian memberikan kebaikan kepada keluarga Yun. Membuat mereka menjadi pendukungmu.
Sen Tang menimbang untung dan ruginya sejenak. Dia menemukan bahwa apa yang dikatakan sistem memang masuk akal. Maka dia berbalik menatap kepala keluarga Yun yang sudah tidak bernapas itu. Kepala keluarga Yun adalah pahlawan jasa besar kekaisaran. Aku bisa menyelamatkannya. Dan aku tidak membutuhkan kamu untuk melakukan apapun untukku. Sen Tang berkata, Yun Han dulu pernah menyelamatkan satu nyawa. Dia membayar hutang itu hari ini. Mulai saat ini kita tidak saling berutang lagi. Yun Han yang mendengar itu tertegun seketika. Sorot mata tembaganya yang dalam menatap Sen Tang dengan penuh tanda tanya. Seperti hendak menggali pikiran yang sebenarnya ada di balik kata-katanya. Sayang sekali sikap Sen Tang terlalu dingin dan tenang. Tidak ada lagi kegilaan dan obsesi yang dulu pernah ada ketika berhadapan dengannya. Tenggorokan Yun Han bergerak. Tiba-tiba di hatinya muncul rasa sepi dan suram yang tidak bisa dia jelaskan. Sen Tang melangkah mendekati kepala keluarga Yun dan berlutut perlahan. Ujung jarinya memancarkan cahaya hijau perak yang murni dan bersih. Penuh dengan nuansa kehidupan yang mengalir deras. Ini adalah pertama kalinya dia secara resmi menggunakan kemampuan penyembuhan di hadapan orang banyak. Para manusia hewan yang ada di sana semua terpana memandang. Bahkan Yun Han pun menahan napas. Tatapannya terpaku tidak berkedip pada Sen Tang. Memandangi gerakannya, tapi sorot matanya perlahan-lahan tidak lagi terkendali dan jatuh pada wajahnya. Memikirkan hubungan mereka berdua sekarang, ada kepedihan yang menusuk di hatinya. Dia menundukkan kepala dan memaksa dirinya mengalihkan pandangan. Semua orang yang menyentuh cahaya itu merasakan tubuh mereka seperti dibungkus oleh lautan awan yang lembut dan hangat. Nyaman dan melegakan, bahkan luka-luka di tubuh mereka pun ikut sembuh perlahan. Serigala putih yang berbaring di tanah dalam pancaran cahaya hijau itu, lubang besar di dadanya mulai menutup dengan cepat. Yun Han yang tadinya sudah putus asa sepenuhnya menyaksikan perubahan ini. Bahkan jantungnya sendiri terasa berdegup kembali hidup. Di wajahnya yang tampan dan dalam terpancar rasa terkejut yang luar biasa. Tidak lama kemudian, serigala putih yang sudah divonis mati oleh semua orang di sana tiba-tiba bergerak lemah. Perlahan-lahan membuka matanya. Para manusia hewan yang menyaksikan kebangkitan dari kematian ini semuanya tersentak hingga tidak bisa berkata-kata. Putri Sen Tang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Luar biasa sekali. Dengan putri ada di sini, aku tidak takut mati di medan perang. Setelah momen itu semangat tempur langsung melonjak drastis. Moral pasukan pun menjadi sangat kuat dan kokoh. Sen Tang menyaksikan para prajurit yang bersukacita, dalam hati berkata, aku mengerti antusias kalian semua, tapi jangan jadi terlalu bangga. Kemampuan penyembuhanku tidak benar-benar bisa menghidupkan orang mati. Hanya bisa melakukan penyelamatan selama sel-sel tubuh belum sepenuhnya mati sepenuhnya. Sambil berkata Sen Tang menoleh ke arah ayah dan anak keluarga Yun dengan nada menyesal. Aku berhasil menyelamatkan kepala keluarga. Tapi untuk inti kekuatannya yang sudah hancur, aku tidak berdaya. Kepala keluarga Yun sudah kehilangan kemampuannya. Mulai sekarang beliau hanya bisa hidup sebagai orang biasa. Aku hanya bisa membantu sampai di sini. Yun Han tidak meminta lebih dari itu. Baginya selama ayahnya masih bisa hidup sudah lebih dari cukup. Kamu sudah bersusah payah Xiao Tang. Sini ada kami yang jaga. Kamu istirahat sebentar dulu. Sen Li melihat pelipis Sen Tang yang sedikit basah, melangkah mendekat dan membantu mengelapnya dengan handuk bersih. Sebelum pergi, Sen Tang berbalik memandang Yun Han sekilas. Dengan nada datar dia berkata, mulai sekarang aku tidak berutang apapun padamu. Yun Han tidak mengerti apa maksud kata-katanya. Bagi Yun Han sendiri, waktu kecil dulu dia secara tidak sengaja membebaskan seekor hewan yang terperangkap dari tangan para penjual. Setelah itu dia pergi bercanda dan tertawa bersama teman-temannya dan sudah melupakannya. Lagi pula waktu itu dia juga tidak tahu siapa pemilik asli sebenarnya. Tapi setidaknya Sen Tang merasa hatinya sudah bersih. Terhadap keluarga Yun, baik secara resmi maupun pribadi, dia sudah melakukan lebih dari yang sepantasnya.
Yun Han memandang Sen Tang dengan sorot yang rumit. Dia tidak pernah menyangka suatu hari Sen Tang justru akan menjadi orang yang memberikan kebaikan kepada keluarga Yun. Kepala keluarga Yun yang sudah sepenuhnya sadar dari kebingungannya pun dipenuhi rasa terkejut. Pemandangan menjelang kematiannya terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Yun Han menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir kepada ayahnya tanpa ada yang disembunyikan. Perasaan kepala keluarga Yun menjadi sangat rumit dan kompleks. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa justru putri palsu yang selama ini paling dia remehkan itulah yang menyelamatkan nyawanya. Lebih tidak menyangka lagi bahwa seorang betina bisa membangkitkan kemampuan penyembuhan. Dan bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ini sungguh merupakan keajaiban yang tidak pernah ada sepanjang sejarah. Lagi pula setelah sekian banyak hari hidup berdampingan dan mengamati dari dekat, dia kini sangat memahami dengan jelas. Siapakah pemimpin yang seharusnya didukung oleh keluarga Yun? Keluarga Yun selama ini selalu mendukung garis darah kerajaan yang murni. Ditambah Yun Han memang saling mencintai dengan Sen Qingli. Maka selama ini objek dukungan keluarga Yun selalu Sen Qingli. Tapi setelah hari ini, hati kepala keluarga tua itu justru sudah berpaling ke arah Sen Tang. Sementara itu Zakesis yang bersembunyi di tempat gelap menyaksikan semua ini dan tersentak sangat dalam. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan itu justru berasal dari seorang betina. Di mata Zakesis muncul kilatan ketertarikan yang sangat kuat. Rencana untuk membunuh Sen Tang seperti yang diminta Sen Qingli langsung dilempar jauh-jauh ke belakang benaknya. Betina yang cantik sekaligus sekuat ini tidak rela dia bunuh. Dia harus menemukan cara untuk menangkapnya hidup-hidup. Detik berikutnya bayangan hitam itu lenyap masuk ke dalam celah ruang dan menghilang tanpa jejak. Sementara itu pertempuran masih berlangsung dengan sengit tanpa henti. Sen Tang kembali melanjutkan tugasnya bersama Dr. Goya untuk merawat para korban luka. Baru saja selesai mengobati satu kelompok korban luka, Sen Tang kembali masuk ke kota hendak minum air di dalam tenda. Tiba-tiba dari belakang sepasang tangan besar yang dingin dan pucat mencengkeram bahunya dan menariknya ke belakang. Sen Tang kaget sampai menjerit. Telapak tangannya secara refleks langsung mengumpulkan kemampuan dan menghujamkannya ke arah leher penyerang itu. Zakesis secara naluriah menghindar dari serangan itu dan sekaligus melepaskan cengkeramannya. Sen Tang langsung melompat menjauh ke satu sisi. Mengumpulkan seluruh kemampuan ke titik maksimum, dia berbalik dengan dingin menatapnya. Zakesis menjilat bibirnya dengan penuh kegembiraan. Senyumnya mengembang. Tidak buruk juga ya gadis cantik. Jauh lebih kuat dari terakhir kali. Perkembanganmu sungguh pesat. Sen Tang berkata dingin, nyalimu cukup besar, berani masuk sendirian ke dalam markas militer. Ini namanya menyerahkan diri. Zakesis mendengar kata-kata itu langsung terbahak seolah-olah dilucu-lucukan oleh betina cantik yang polos di hadapannya. Suaranya rendah dan menggetar menyeramkan. Gadis cantik, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa soal kemampuanku. Selama aku mau datang, semua pertahanan yang kalian susun hanyalah kertas tipis bagiku. Aku bisa masuk kapan saja. Dan aku pun bisa membawamu pergi kapan saja. Sambil berkata matanya menatap dengan penuh kerakusan. Kamu bahkan tahu soal itu. Tentu saja, aku sendiri menyaksikan kamu menyelamatkan kepala keluarga Yun yang sudah tidak bernapas itu. Zakesis tersenyum penuh kejahatan. Sen Tang mendengar dia berkata begitu langsung tahu. Pria ini pasti sudah lama mengintai dan mengumpulkan banyak informasi dari balik kegelapan. Sungguh makhluk yang menyebalkan dan sulit ditangani. Jadi kamu datang hari ini karena sudah menilai betapa berharganya aku dan hendak menangkapku. Zakesis melihat senyum cantik yang menawan dari betina di hadapannya, hatinya bergetar. Nama, betina tercantum di kota kerajaan, sepertinya memang harus berganti pemilik sekarang. Dia hari ini harus membawa betina ini pulang. Namun tepat saat Zakesis hendak bergerak kembali, dia mendengar Sen Tang berkata dengan senyum ramah. Oh ya, kamu pernah mendengar sebuah pepatah tidak?
Tiba-tiba beberapa aliran darah melesat menghantam tubuhnya dari berbagai arah. Lalu kabut hitam yang memenuhi langit berubah menjadi ribuan ular beracun yang melingkupinya dari segala penjuru. Membuka mulut besar mereka untuk mengakhiri nyawanya sekaligus. Wajah Zakesis langsung membiru menahan amarah. Betina keparat ini sudah dari tadi mengulur waktu. Semua itu demi menunggu para suaminya datang mengepungnya. Seluruh aura Zakesis meledak naik drastis. Di sekelilingnya mengalir suatu arus darah yang sangat aneh dan mengerikan. Berubah menjadi ribuan senjata tajam yang melesat ke segala arah, menembus tubuh semua ular beracun itu. Tapi ular-ular yang tubuhnya tembus itu tidak mati. Mereka malah berubah menjadi ribuan kabut hitam yang dalam sekejap kembali mengental menjadi seekor ular raksasa yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Mulut besarnya menganga hendak melilit seluruh tubuh Zakesis. Zakesis tersenyum dingin. Kedua tangannya berubah menjadi senjata hitam pekat. Dia menghunjamkan keduanya tepat ke titik vital si ular raksasa itu, merobek wujudnya dari dalam. Saat kabut hitam itu buyar dan menghilang, dari dalamnya menerobos keluar sesosok bayangan tinggi tegap. Xiao Jing dengan seluruh kekuatan yang terkumpul penuh di satu pukulan menghantam keras tepat di dada Zakesis. Zakesis menahan dadanya dan mundur beberapa langkah. Di tenggorokannya muncul rasa amis yang naik. Mau mati. Wajahnya menggelap hingga ke titik paling suram. Di belakangnya berwujud seekor kadal berduri hitam panjang yang sangat besar. Dengan keras dia melempar Xiao Jing terbang beberapa meter jauhnya menghantam tembok. Detik berikutnya ekor ular putih perak melesat dan melemparnya jatuh ke tanah. Sue Yingzu melompat ke atas dan menindihnya ke bawah dengan seluruh tubuhnya. Mengumpulkan kekuatan kemampuan yang dahsyat dan menakutkan ke dalam satu kepalan, menghantam dadanya. Zakesis pun melemparkan telapaknya yang sudah berwujud senjata ke arah jantung Sue Yingzu. Kedua orang berada di tingkat yang setara. Keduanya bergulung dan bertempur tanpa ada yang mau mengalah. Xiao Jing merangkak keluar dari antara reruntuhan dengan sengsara. Tapi tidak ada sedikit pun rasa gentar di matanya. Justru matanya bersinar dengan kegembiraan yang membara. Dia kembali melompat masuk ke dalam pertempuran. Lu Xiao pun menjaga ketat dari udara, bersama-sama mengepung dan menghabisi Zakesis. Saat Yun Han berlari tiba dan melihat Zakesis di sana, sorot mata tembaganya memancarkan kegelapan yang sangat dalam. Laide yang sangat ingin mengoyak-oyak si kadal ini menjadi 1000 potongan, tapi kemampuannya yang tidak cukup membuatnya tidak bisa banyak membantu. Melihat Yun Han datang dia langsung berkata dengan tidak ramah. Kalau bukan karena menyelamatkan keluargamu, Tang Tang tidak akan membuka kemampuannya. Dan tidak akan dilirik oleh si kadal mati ini. Benar-benar orang yang lebih banyak membuat masalah daripada kebaikan. Yun Han belum pernah menerima hinaan seperti ini dalam hidupnya. Tapi saat ini dia malas bertengkar. Dia langsung berubah ke wujud serigala salju putih perak yang panjang dan elegan, bergabung ke dalam pertempuran. Melihat situasi semakin berat baginya, Zakesis hendak mengulangi trik lamanya sekali lagi untuk kabur. Tapi saat itu Shen Li dengan cepat mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya yang lentik seperti giok, membentuk sekuntum bunga teratai bintang emas. Saat dilemparkan, bunga itu seketika berubah menjadi lautan api yang membakar langit. Jalan kabur Zakesis langsung terblokir sempurna. Menyusul kemudian Yun Han melompat tinggi ke atas. Dalam sekejap beberapa luka yang dalam sampai terlihat tulangnya mengoyak tubuh Zakesis. Kali ini Zakesis benar-benar panik. Dengan cepat dia mengirimkan perintah lewat otak optik kepada pasukannya untuk menyerang kota dari semua lini serentak. Menggunakan semua kekuatan dan kartu terakhir yang dimiliki. Pasukan besar bergerak maju menghitamkan langit bagai awan gelap menekan kota. Sisa pasukan penjaga kota yang ada di kota kerajaan tinggal beberapa puluh ribu orang. Meskipun ada Sue Yingzu dan yang lainnya yang bisa menghadapi 1 melawan 100, tetap sulit untuk membalik keadaan yang semakin tidak menguntungkan ini. Dilihat dari udara, pasukan penjaga sudah terdesak ke sudut-sudut. Jumlahnya semakin berkurang. Kalau terus seperti ini,
tidak sampai setengah hari pasukan pemberontak sudah bisa menguasai kota kerajaan. Saat itulah Sen Tang melangkah perlahan-lahan menuju medan perang. Di bawah kakinya terbentuk formasi sihir berwarna hijau terang. Pertempuran ini hanya boleh menang dan tidak boleh kalah. Sen Tang menggunakan semua poin yang tersisa di rekeningnya untuk membeli obat pemulihan tingkat tinggi dari toko sistem dalam jumlah besar. Lalu dia melepaskan kemampuan penyembuhan di dalam dirinya hingga ke titik maksimum. Di setiap tempat yang dilalui formasi sihirnya, semua kehidupan bangkit kembali. Yang terluka sembuh, yang hampir mati hidup kembali. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat banyak pasukan penjaga yang tidak mengerti apa yang terjadi terpana dengan mulut ternganga. Pasukan pemberontak di sisi lawan justru seperti melihat hantu. Mereka menatap bengong pada betina cantik yang turun ke medan perang bagai bidadari dari surga. Banyak yang bahkan sampai menjatuhkan senjata mereka. Sepenuhnya tidak tahu harus berbuat apa. Zakesis menyaksikan pemandangan ini dan marah sampai jantungnya hampir copot. Dia memerintahkan pasukannya untuk tidak peduli apapun dan terus menyerbu ke depan tanpa henti. Pasukan pemberontak serentak tersadar dan melancarkan serangan yang semakin ganas. Tapi kecepatan serangan mereka tidak bisa menandingi kecepatan Sen Tang menyembuhkan para prajurit. Sue Yingzu dan Yun Han memimpin pasukan menyerbu dari depan. Sen Tang memulihkan kekuatan tempur pasukan dari belakang. Secara cepat mengembalikan seluruh pasukan ke kondisi puncak. Melihat keadaan sudah tidak bisa diselamatkan, Zakesis menggunakan sisa pasukannya sebagai tameng daging dan langsung melarikan diri. Begitulah setelah 3 hari 3 malam bertempur tanpa henti, pertempuran mempertahankan kota kerajaan ini akhirnya berhasil dimenangkan. Di saat pertempuran berakhir, semua obat pemulihan Sen Tang sudah habis terpakai. Kekuatannya sudah lama melampaui batas. Setelah itu dia langsung kelelahan dan pingsan di tanah. Tang, Xiao Jing langsung melesat ke depan dan memeluknya erat ke dalam pelukannya. Rasa kasihan memenuhi seluruh dirinya. Dokter Goya bergegas datang memeriksa. Dengan lega dia berkata menenangkan. Tenang, putri tidak kenapa-kenapa. Hanya kekuatannya yang habis total. Mungkin akan pingsan beberapa hari. Kali ini sungguh beruntung ada putri. Kalau tidak ada putri, kita sama sekali tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Hidup putri. Sorak-sorai para manusia hewan menggelora seperti ombak yang datang berlapis-lapis. Satu suara lebih tinggi dari suara yang sebelumnya. Sayang Sen Tang sudah pingsan dan tidak bisa mendengar apapun. Tidak jauh dari sana, Yun Han menatap ke arah Sen Tang yang sedang pingsan. Di matanya berkilas rasa khawatir. Tanpa sadar kakinya hendak melangkah ke arah sana. Tapi melihat Sen Li dan beberapa suami sudah mengelilingi Sen Tang dari segala sisi, langkahnya terhenti mendadak. Dia teringat statusnya sekarang. Kedua sisi tangannya mengencang lalu mengendur kembali. Di hatinya berkilas sesuatu yang gelap dan sunyi. Dia berbalik pergi untuk menenangkan pasukannya. Xiao Jing dan yang lainnya tidak memperhatikan kejadian kecil itu. Yang paling disayangkan adalah si kadal menjijikkan itu tidak berhasil kita habisi. Sen Li berkata, kemampuan Zakesis sangat kuat, tidak semudah itu untuk membunuhnya. Tapi setelah kekalahan ini, dia pasti tidak akan mudah berani datang lagi. Sen Li menambahkan. Xiao Jing mengepalkan tinjunya sampai berbunyi krak-krak. Sambil menahan amarah dia berkata, makhluk menjijikkan itu, berani-beraninya muncul lagi di depan mataku, aku hajar kepalanya sampai pecah dengan satu tinju. Lai De menusuk dengan kata-katanya, sepertinya tadi kamu yang hampir dihajar sampai babak belur. Menyingkir kamu. Sementara itu di sisi lain, Zakesis baru saja kembali ke markas. Sen Qingli langsung berjalan cepat menyambutnya dengan wajah penuh sukacita. Baru saja hendak bertanya apakah Sen Tang sudah berhasil dihabisi, tapi dia langsung berhadapan dengan wajah Zakesis yang sangat gelap dan pucat. Ditambah lagi sekujur tubuhnya penuh luka. Sen Qingli kaget dan mundur 2 langkah. Kenapa kamu bisa jadi separah ini? Di dalam benak Sen Qingli,
Zakesis adalah manusia hewan terkuat yang pernah ada. Membunuh seorang betina seharusnya semudah membalik telapak tangan. Sekarang malah pulang dalam kondisi seburuk ini. Pasti rencananya gagal. Sen Qingli panik dalam hati. Tanpa memperhatikan ekspresi suram Zakesis, dia berkata dengan nada kesal. Kamu tidak jadi menghabisi perempuan hina itu kan? Kamu manusia hewan tingkat 9. Masa tidak bisa membunuh satu betina? Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Cukup. Sebuah raungan gelap yang seperti meledak keluar dari dalam kerongkongan Zakesis membuat Sen Qingli langsung menahan tangisan. Ujung matanya memerah, wajahnya semakin memelas dan mengundang rasa kasihan. Zakesis tiba-tiba menyadari sesuatu. Betina yang dianggap cantik dan penurut di dalam hatinya selama ini, sudah tidak bisa lagi membangkitkan gairah dan ketertarikannya. Seorang betina tanpa kemampuan yang sudah dibangkitkan, hanya punya penampilan yang lumayan menarik. Tapi setelah dimiliki justru kehilangan rasa segar dan baru. Sorot mata Zakesis menggelap. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Sen Qingli ini hanyalah betina biasa yang dangkal dan tidak istimewa. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan si Sen Tang itu. Betina itu pertama kali bersama-sama turun ke medan perang dengan para suaminya. Turun bagai dewi dari surga yang menciptakan formasi sihir dan menguasai seluruh jalannya pertempuran. Di setiap tempat yang dilaluinya, bukan hanya pasukan kawan yang tulang-tulangnya tumbuh kembali dan bangkit dari mati, bahkan pasukan musuh pun ketakutan berhamburan seperti air pasang yang surut cepat dan menyerah tanpa syarat. Namun tepat saat setelah berjuang keras 3 hari 3 malam dan semua orang akhirnya meraih kemenangan, Sen Tang justru pingsan di tanah karena seluruh kekuatannya terkuras habis. Sementara itu Sen Li sedang duduk di tepi tempat tidur. Dia membantu mengelap pipi dan lengan Sen Tang yang sedang pingsan dengan lembut. Tiba-tiba Xiao Jing berlari masuk dengan tergesa-gesa, mengangkat debu dalam jumlah besar. Sen Li langsung memasang tampang jijik. Cepat pergi mandi, baumu minta ampun. Xiao Jing memutar mata malas menanggapi. Dia meletakkan sebuah tas di tepi tempat tidur. Isinya penuh sesak dengan inti kristal hewan. Xiao Jing menoleh memandang betina yang sedang pingsan di atas tempat tidur. Sudah 3 hari lebih berlalu. Kenapa Tang Tang masih belum sadar? Dokter Goya sudah memeriksa kondisi tubuh Sen Tang. Tidak ada masalah apapun. Hanya kekuatannya yang habis total dan membutuhkan pemulihan. Para suami berpikir kalau menggunakan inti kristal hewan untuk mengisi ulang energi di dalam tubuhnya, mungkin dia akan lebih cepat sadar. Tapi karena Sen Tang pernah bilang sebelumnya bahwa dia tidak mau mengkonsumsi inti kristal yang diambil dari dalam tubuh manusia hewan, semua inti kristal yang ada ini adalah hasil para suami yang pergi jauh untuk berburu dan membunuh hewan-hewan liar tingkat tinggi. Sedangkan inti kristal yang didapat dari medan perang semuanya diserap sendiri oleh para suami. Itulah mengapa belakangan ini kemampuan mereka semua mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Saat ini kemampuan Sui Yingzu sudah naik ke pertengahan puncak tingkat 9. Xiao Jing, Lu Xiao, dan Sen Li kemampuannya semua naik ke puncak tingkat 8. Tinggal selangkah lagi untuk masuk ke tingkat 9. Lai De pun berhasil menembus ke pertengahan tingkat 8. Lu Xiao memandang pipi Sen Tang yang terlihat sehat dan berwarna merah alami. Kurasa Tuan Putri hanya terlalu kelelahan dan ingin tidur lebih lama. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Jing dan yang lainnya mendengar itu baru merasa sedikit tenang. Para suami selama beberapa hari ini secara bergiliran datang menjaga dan merawat Sen Tang. Selama waktu itu Yun Han beberapa kali datang hendak menjenguk. Tapi setiap kali langsung diusir oleh Lai De tanpa bisa masuk. Dia pun tidak punya pilihan lain selain memandang dari jauh. Dia hanya bisa menaruh barang-barang di depan pintu lalu pergi. Xiao Jing melihat tumpukan barang-barang di depan pintu yang semakin menggunung, merasa sangat mengganggu matanya. Sudah ingin langsung dibuang saja. Tapi Lu Xiao yang hemat berjalan mendekat. Obat-obatan dan suplemen ini semuanya sangat berharga. Sayang kalau dibuang. Di kota kerajaan masih banyak warga dan prajurit yang membutuhkan.
Bagikan kepada mereka saja. Xiao Jing mendengar itu langsung setuju dan membagi-bagikan semua barang itu kepada para prajurit bawahannya. Yun Han mengetahui hal ini dan hatinya tidak senang. Tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Sementara itu di luar kota, para manusia hewan sedang membereskan mayat-mayat yang bergelimpangan di medan perang. Seorang manusia hewan yang sedang memikul sekop tidak sengaja tersandung sesuatu. Saat dia menoleh, dia langsung berhadapan muka dengan sepasang mata yang terbuka sangat dekat dari wajahnya. Detik berikutnya sebuah teriakan kengerian membelah hutan. Xiao Jing dan Lu Xiao yang ada di sekitar sana langsung berlari untuk memeriksa. Tapi apa yang mereka saksikan selanjutnya membuat mereka semua terpaku. Dari dalam tanah merah gelap bermunculan mayat-mayat yang merangkak keluar satu persatu. Mereka seperti serigala kelaparan yang gila, menerkam siapa saja yang masih hidup dan mengoyak-oyak dengan ganas. Yang lebih mengerikan lagi, manusia hewan yang digigit oleh mereka tidak lama kemudian berubah menjadi gelombang mayat hidup berikutnya. Jumlahnya pun semakin bertambah banyak dari waktu ke waktu. Jangan bertarung berlama-lama di sana. Semua manusia hewan segera kembali ke kota. Lu Xiao dengan cepat tersadar dari keterkejutan itu dan langsung mengambil keputusan tegas. Dari udara dia mengumpulkan semua manusia hewan yang ada di luar untuk segera kembali ke kota. Semua mayat yang gugur dalam peperangan itu, mulai malam itu semua merangkak keluar dari dalam tanah. Semua makhluk yang digigit oleh mereka pun berubah menjadi mayat hidup berikutnya. Para prajurit sama sekali bukan tandingan kelompok mayat hidup ini. Mereka benar-benar dalam posisi yang selalu kalah dan terinfeksi. Kemampuan Sui Yingzu memang bisa melahap dan menghabisi mayat-mayat hidup itu. Tapi jumlahnya terlalu banyak untuk dibunuh semuanya. Dalam waktu singkat hanya 3 hari, seluruh area di luar kota kerajaan sudah menjadi zona terlarang. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar lagi. Pasokan makanan dan sumber air semuanya terputus. Saat Sentang akhirnya terbangun, berita buruk inilah yang pertama kali menyambutnya. Di malam hari, semua panglima besar berkumpul di dalam markas untuk merundingkan strategi. Pada dasarnya semua orang sudah bisa memastikan ini adalah ulah pasukan pemberontak. Ada yang dalam semalam langsung tumbuh uban karena panik. Putri, kita harus bagaimana? Semua orang memandang Sentang, menunggu keputusannya. Putri ini sudah tanpa sadar menjadi pusat dan tonggak bagi semua manusia hewan di dalam kota. Seorang panglima dengan tegap mengangkat dada dan berkata sungguh-sungguh. Selama Putri memberikan satu perintah, kami akan memimpin pasukan mempertahankan kota ini sampai titik darah penghabisan. Sentang memandang semua prajurit dan jenderal yang ada di sana. Semuanya adalah panglima dan pejuang setia yang sudah bertempur berdampingan bersamanya. Di luar ada puluhan ribu prajurit yang sudah bertaruh nyawa dan menunggu satu kata darinya malam ini. Selama dia mengucapkan satu kata, bertahan, mereka semua akan terus mempertahankan kota kerajaan ini tanpa rasa takut walau harus mati. Namun Sentang justru menarik napas panjang dalam-dalam. Dengan suara penuh kepedihan dia mengucapkan perintah yang paling tidak ingin didengar oleh siapapun di sana. Tinggalkan kota kerajaan. Seluruh pasukan mundur. Seketika semua yang hadir seperti diterpa angin beku. Beberapa detik kemudian ruangan meledak dalam kegaduhan. Putri, ini tidak boleh. Kota kerajaan adalah fondasi kekaisaran. Kalau kita semua pergi, kota kerajaan benar-benar akan hancur. Kami masih di sini hari ini, bukan karena takut mati. Kami rela mempertaruhkan nyawa demi kota kerajaan. Aku tahu kalian semua adalah prajurit yang setia kepada kekaisaran. Tapi kekaisaran tidak membutuhkan kesetiaan yang buta. Sentang berbicara dengan tegas. Aku bisa menyatakan dengan jelas kepada semua orang di sini. Kota kerajaan ini tidak bisa kita pertahankan. Bertarung memperebutkan kota kerajaan dengan pasukan pemberontak sekarang, menang atau kalah bukan hal yang utama. Selama kita dan rakyat masih ada, kekaisaran akan selamanya ada. Selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Setiap kata diucapkan dengan berat dan jelas.
Malam ini dengarkan perintahku. Seluruh pasukan mundur. Sen Tang tidak bisa mempertaruhkan nyawanya sendiri. Nyawa para suaminya, nyawa puluhan ribu warga dan prajurit di dalam kota, untuk bertaruh dalam sebuah permainan yang sudah pasti kalah ini. Perintah itu bergema di dalam hati semua orang di kota kerajaan. Semuanya terasa seperti diterjang gelombang laut yang besar. Mereka sudah mempertahankan kota kerajaan ini sekian lama. Tidak menyangka pada akhirnya masih tidak bisa lolos dari nasib yang jatuh ke tangan musuh. Banyak manusia hewan yang dari kecil tumbuh besar di kota kerajaan. Bagaimana mungkin bisa pergi begitu saja? Tapi dibanding berbagai hal yang tidak bisa dilepaskan, Sen Tang kini sudah memiliki kedudukan yang lebih tinggi di hati para warga. Wibawanya bahkan sudah melampaui raja yang sedang bertahta. Di bawah perintahnya, hanya dalam satu malam semua manusia hewan di dalam kota sudah membereskan barang bawaan mereka dan memulai perjalanan pengungsian. Karena terowongan bawah tanah yang sebelumnya digali Sen Tang sudah ditemukan dan diledakkan oleh musuh, maka Sen Tang hanya bisa mengumpulkan seluruh kekuatan militer yang ada. Dengan paksa menerobos satu celah di kepungan gerombolan mayat hidup itu. Sekaligus membuka gerbang kota dan sebisa mungkin menarik gerombolan mayat hidup itu untuk masuk ke dalam kota. Akhirnya dengan pengorbanan hampir separuh dari kekuatan militer, setelah 3 hari 3 malam bertempur menerobos kepungan, mereka berhasil keluar. Hasil akhir ini memang tidak sempurna, tapi setidaknya jauh lebih baik daripada seluruh pasukan habis tanpa sisa. Setelah Sen Tang dan rombongannya meninggalkan kota kerajaan, mereka langsung meledakkan ribuan bom yang sudah terlebih dahulu mereka pasang di seluruh penjuru kota. Begitulah kota kerajaan yang belum sempat dibangun kembali itu, bersama seluruh gerombolan mayat hidupnya, sepenuhnya hancur menjadi puing-puing dan abu. Mendengar suara gemuruh dari belakang, Yun Han menghentikan langkahnya. Di matanya berkilas kesedihan yang mendalam dan menyiksa. Tidak lama kemudian dia jatuh ke barisan paling belakang dan tidak melanjutkan perjalanan. Dia memanggil anak buahnya dan berpesan, "Kalian ikuti rombongan terus maju. Jaga ayah dengan baik." Ling Yu langsung terkejut dan tidak mengerti. "Kalau begitu tuan muda sendiri." Yun Han menggenggam kepalan tangannya erat. Menundukkan kepala menutupi sorot mata yang penuh kesedihan. Dengan suara yang tegas dan bulat dia berkata, "King Li masih ada di tangan pasukan pemberontak. Aku tidak bisa pergi meninggalkannya. Ini terlalu berbahaya tuan muda. Lebih baik laporkan dulu kepada putri dan kepala keluarga. Kita bisa merencanakan bersama-sama. Ini keputusanku sendiri. Tidak perlu memberitahu siapapun. King Li adalah pasanganku. Aku tidak mungkin meninggalkannya dan pergi begitu saja. Kali ini kalian tidak perlu mengikutiku. Aku pergi sendiri." Ling Yu tersentak lebih kaget lagi. Belum sempat membuka mulut sudah dipotong oleh suara Yun Han yang tegas. "Ini adalah perintahku. Kalau aku tidak kembali, sampaikan kepada putri dan ayah. Tidak perlu mencari aku." Setelah berkata demikian, Yun Han berubah ke wujud hewannya dan berbalik pergi. Menghilang di langit yang jauh. Sementara itu di markas pasukan pemberontak, Sen King Li sudah beberapa hari ini tidur di tenda sebelah. Tidak berani sembarangan mengganggu Zakesis. Pasukan yang sebelumnya dikirimkan ke sana pun sudah tidak ada yang kembali lagi. Seluruh markas terasa kosong dan lengang. Meskipun Sen King Li tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi situasinya sudah sangat jelas terbaca. Pasukan pemberontak yang dipimpin Zakesis kalah telak dan habis. Sebagai putri kekaisaran seharusnya dia merasa senang dengan berita ini. Tapi saat ini hatinya justru semakin cemas dan gelisah. Karena dengan begitu semakin tidak ada cara untuk menghabisi Sen Tang. Tepat saat itu sistem bersuara. "Oh ya tuan rumah, ada satu kabar baik yang perlu kusampaikan. Sistem utama sebagai kompensasi untuk kamu, setelah upgrade selesai, memberikan 3 kartu nasib secara gratis. Tuan rumah mau mengambil satu tidak?" Setelah Sen King Li mengambil satu kartu secara acak, di atas kartu itu muncul 3 huruf. Hadiah takdir. Selamat tuan rumah mendapatkan kartu nasib hadiah takdir.
Mendapatkan alat, jarum penghancur jiwa. Selama jarum penghancur jiwa ditancapkan ke dalam tubuh target, dalam sekejap akan membuat jiwa target hancur dan tidak bisa dikuasai. Wajah Shen Qingli dipenuhi kegembiraan. Selama ada jarum penghancur jiwa ini, kali ini dia pasti bisa menghabisi Shen Tang. Saat itu tirai tenda sebelah dibuka. Zakesis melangkah keluar dengan langkah besar. Saat ini seluruh lukanya sudah pulih. Kulitnya pun terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Sorot mata Shen Qingli sekilas dipenuhi kekaguman, tapi karena pikirannya sudah penuh dengan rencananya, dia tidak sempat memikirkan yang lain. Dia melangkah cepat menghadang Zakesis. Aku punya senjata yang sangat ampuh di tanganku. Selama kali ini kamu ikuti kata-kataku, pasti bisa membunuh Shen Tang. Namun Zakesis hanya menatapnya dari atas ke bawah dengan posisi yang menguasai. Kedua tangannya bersedekap, dengan santai berkata, "Tes, kamu ini memang tidak pernah menyerah ya. Tapi sekarang aku tidak mau membunuh gadis cantik itu lagi." "Apa?" Shen Qingli menatapnya dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Mengira pendengarannya bermasalah. Zakesis mengulurkan tangan mencubit dagunya. "Aku baru saja sadar, adik kecilmu itu jauh lebih berharga darimu." Zakesis menatapnya seperti harimau yang sudah bosan dengan mainan lamanya yang sudah memuakkan. Dengan asal dia menyampakkan Shen Qingli ke lantai. Bebatuan tajam yang berserakan menggores punggung dan lengannya, meninggalkan bekas luka berdarah satu persatu. Shen Qingli kesakitan sampai mengeluarkan air mata. Di dalam hatinya selain terkejut juga lebih banyak kemarahan dan kebingungan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa rencananya yang seharusnya berjalan mulus ini justru berbalik arah. Sekembalinya Zakesis, dia malah berpaling ke orang lain. Shen Qingli sangat mengerti. Alasan Zakesis mau membantunya selain karena keuntungan yang bisa didapat, juga karena adanya sedikit perasaan antara pria dan wanita. Kalau bahkan dasar perasaan itu pun sudah tidak ada, jangankan minta tolong, satu gerak hati yang buruk pun dia bisa langsung membunuhnya. Shen Qingli ketakutan sampai sekujur tubuhnya gemetar. "Tuan rumah, jangan lupa kamu masih punya 2 kartu nasib. Mau tidak mengambil satu lagi? Mungkin bisa mendapat alat yang berguna." Shen Qingli tidak sempat banyak berpikir. Dia langsung mengambil 1 kartu nasib. Dia memandang dengan penasaran pada 3 huruf yang muncul di atas kartu. Kartu cinta sejati. Sistem menjelaskan, "Tuan rumah beruntung sekali. Kartu cinta sejati bisa membuat seorang pria sepenuhnya jatuh cinta padamu dan tidak akan pernah berubah hati. Dia akan menuruti semua keinginanmu. Tapi ingat, tingkat rasa cemburu target juga akan menjadi sangat ekstrim. Dia akan membunuh siapapun yang memiliki hubungan denganmu. Kalau sudah mencapai tingkat kecemburuan paling ekstrim, bahkan mungkin bisa menyakiti kamu sendiri. Mohon tuan rumah menggunakannya dengan sangat hati-hati." Shen Qingli berpikir, dengan sifat Zakesis yang sudah gila dari sananya, efek negatif kartu ini bahkan tidak lebih buruk dari kondisi aslinya. Sekarang yang dia takutkan justru kalau Zakesis tidak lagi mencintainya. Di saat kartu itu mulai berlaku, tubuh Zakesis mendadak menegang. Sorot matanya berkedip sejenak dalam kekosongan. Dia menatap dengan lurus ke arah Shen Qingli yang tergeletak di lantai. Sorot mata yang tadinya dingin dan penuh jijik berubah menjadi penuh kegilaan dan kasih sayang. Dengan langkah besar dia berjalan maju dan meraih tubuh Shen Qingli, menggendongnya. Suaranya berubah lembut hingga tidak terasa seperti dirinya sendiri. "Maaf ya sayang, tadi aku terlalu marah. Berani-beraninya aku berbuat kasar seperti itu padamu. Ini salahku. Aku pasti akan menemukan cara untuk menebus semuanya." Shen Qingli mengeluarkan air mata memelas yang cantik dan mengundang rasa kasihan. "Aku tidak butuh kamu menebus apapun. Aku hanya mau kamu mencintaiku dengan sungguh-sungguh. Dan membantu aku menyelesaikan urusan itu. Bukankah itu hanya soal membunuh adik kecilmu? Aku bantu kamu bunuh." Setelah mendapat janji dari Zakesis, Shen Qingli menahan kegembiraan yang meluap-luap di hatinya.
Dari ruang penyimpanannya dia mengeluarkan jarum penghancur jiwa itu dan menyerahkannya ke tangan Zakesis sambil berpesan. Selama jarum beracun ini ditancapkan ke dalam tubuh Sentang, dia pasti mati tanpa bisa diselamatkan. Zakesis menatap dengan terkejut jarum beracun yang dikeluarkan Sen Qingli. Jangankan untuk seorang betina saja, bahkan kalau dirinya sendiri yang terkena jarum ini pun pasti mati tanpa bisa diselamatkan. Kamu memang kejam ya, terhadap adik kandungmu sendiri bisa sepaling ini. Tapi aku suka itu. Seorang pria, demi wanita yang dicintainya, sendirian membelah dan membantai jutaan gerombolan mayat hidup. Semua itu hanya demi bisa tiba di markas musuh dan menyelamatkan kekasihnya yang diculik. Saat Sentang menyadari Yun Han sudah menghilang, darahnya langsung bergejolak. Sudah lama dia bilang bahwa perempuan itu sudah lama berhubungan dengan pemimpin pasukan pemberontak. Sama sekali tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Sungguh orang bodoh yang terbutakan oleh cinta. Ling Yu berdiri di sampingnya hampir menangis. Tuan muda tidak mau membuat kami ikut terlibat. Dia tidak mengizinkan kami mengikutinya. Dia juga bilang putri dan kepala keluarga tidak perlu mengirimkan orang untuk mencarinya. Sudah 3 jam yang lalu dia pergi sendirian. Orang yang paling patah hati mendengar kabar ini tentu saja adalah kepala keluarga Yun. Dadanya berguncang hebat dengan napas yang naik turun tidak beraturan, hampir saja pingsan. Tapi musuh masih ada di depan. Sama sekali tidak ada alasan untuk berbalik setengah jalan demi menyelamatkan satu orang. Kepala keluarga Yun tidak tahu harus menggunakan tekad sebesar apa untuk akhirnya berkata dengan susah payah kepada Sentang. Anak durhaka itu sudah berkata seperti itu. Putri tidak perlu memperdulikannya. Terus pimpin pasukan jalan. Bahkan kepala keluarga tua itu pun sudah membuka suara. Sentang pun tidak perlu lagi memaksakan diri. Tidak lama kemudian dia sudah membuang urusan itu ke belakang benaknya dan terus memimpin pasukan berjalan. Gerombolan mayat hidup masih terus mengejar tanpa henti. Dibanding melalui darat, udara masih sedikit lebih aman. Lu Xiao menggendong Sentang di punggungnya dan terbang di udara. Di belakangnya mengikuti sekelompok manusia hewan yang bisa terbang. Mereka membawa berbagai persediaan penting dan beberapa warga yang sakit, lemah, dan terluka. Memandang dari ketinggian ke bawah, pemandangan kawanan mayat hidup yang mengejar adalah sebuah gambar yang sangat mengerikan dan tidak wajar. Kelompok mayat hidup ini tidak merasakan sakit. Dipukul pun tidak mati. Semakin dikejar semakin banyak makhluk lain yang ikut terinfeksi dan menjadi bagian dari gerombolan itu. Kalau terus dibiarkan berkembang seperti ini, tidak lama lagi jumlah mayat hidup itu akan tumbuh hingga mencapai puncak yang tidak terbayangkan. Sentang berbaring di punggung Lu Xiao, bertanya dengan pelan. Lu Xiao, tentang gerombolan mayat hidup ini, seberapa banyak yang kamu ketahui? Lu Xiao sebagai Jenderal Angkatan Udara Kekaisaran, berbeda dengan Xiao Jing yang hanya mengandalkan kepalan tangannya dalam segala urusan. Dia lebih banyak mempelajari taktik dan berbagai data di balik setiap pertempuran. Berbagai kekaisaran besar tidak banyak memiliki catatan tentang kelompok mayat hidup ini. Tapi setidaknya sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah mesin pembunuh yang dilepaskan oleh pasukan pemberontak. Sekali dikirimkan tidak pernah ada riwayat kekalahannya. Namun berdasarkan penelitianku terhadap beberapa kejadian sebelumnya, aku menemukan bahwa mayat hidup ini paling lama hanya bisa bertahan selama 3 hari. Setelah itu mereka akan sepenuhnya membusuk dan hancur dengan sendirinya. Hanya saja kecepatan infeksi mereka sangat cepat, seolah-olah jumlahnya tidak pernah habis. Itu yang menutupi kelemahan fatal mereka yang hanya bisa bertahan sebentar. Mata Sentang langsung bersinar terang. Jadi selama bisa menahan gerombolan mayat hidup ini selama 3 hari, mereka akan musnah dengan sendirinya dan tidak akan terus menyebar. Secara teori memungkinkan, satu-satunya cara yang bisa aku pikirkan sekarang adalah menggunakan api untuk membuat garis batas yang cukup kuat dan tahan lama. Mengurung seluruh gerombolan mayat hidup itu di dalam garis batas tersebut. Tapi api ini harus bisa bertahan menyala terus selama 3 hari 3 malam penuh.
membakar habis semua mayat hidup itu. Shen Tang terbenam dalam pikiran. Masalah pertama yang harus diselesaikan adalah bagaimana cara mengumpulkan semua mayat hidup itu dalam satu tempat. Saat itu sistem pun muncul mengingatkan. Di toko sistem baru saja muncul sebuah alat perangkap mayat hidup yang dijual. Hanya saja poin yang dimilikinya sudah habis dipakai sebelumnya. Kali ini dia terpaksa harus berhutang dulu kepada sistem. Dengan begitu tinggal satu syarat terakhir yang belum terpenuhi, yaitu api yang bisa terus menyala selama 3 hari berturut-turut. Shen Tang tiba-tiba teringat api yang pernah digunakan Shen Li waktu itu. Api itu bahkan Zakesis pun tidak bisa memadamkannya. Hanya saja Shen Li selama ini selalu berusaha menyembunyikan identitasnya. Menggunakan api dalam skala besar seperti itu kemungkinan besar akan membongkar identitasnya. Entah Shen Li mau atau tidak membantunya. Shen Tang menepuk lembut pundak Lu Xiao. Turunkan aku sebentar, aku ingin menemui Shen Li untuk membicarakan hal ini. Lu Xiao mendengar tuan putrinya memanggilnya dengan sebutan yang begitu akrab.